Hai guys, welcome back to my video. Hari ini aku mau sarapan dan bingung mau sarapan apa sebenarnya. Dan akhirnya ngubek-ngubek kulkas, ketemulah si kangkung untuk sayurnya. Dan tadi barusan aku udah goreng-goreng telur dan goreng-goreng ikan laut atau ikan layah ya. Ikannya kecil-kecil gitu. Jadi aku sedang didihin air dulu sebelum kita memasak kangkung. Jadi aku mau buat apa sih hari ini ya untuk sarapan? Oke, aku bakal ngajakin kalian untuk membuat beberok kangkung atau pelecing khas Lombok langsung dari anak gadis Lomboknya. Jadi sambil nanti juga aku akan ngajak kalian mukbang pelecing Lombok kangkung itu ala aku kayak gimana. So bagaimana? Ikutin yuk. Oke, airnya sudah mendidih guys. Airnya sudah mendidih. So kita masukkan kangkungnya karena kangkungnya ini harus direbus dulu ya. Biasanya kalau masak kangkung aku pelekuk bengkokin kayak begini. Kemudian dimasukin kayak begini. Cile debus gua. Kita masukin kayak gini aja. Kemudian kita agak tekan supaya masuk kangkungnya. Sorry agak ribut guys, soalnya aku lagi memasak di luar. Suka aja aku tuh masak di luar lebih lebih terkoneksi dengan alam walaupun harus mendengar suara-suara motor, mobil yang lewat dan beberapa celotehan-celotehan yang ada di sekitar kita. Jadi ya supaya lebih alamiah lah gitu ya. Oke, sambil nunggu kangkungnya masak binti empuk, sambil sesekali diputar-putar, dibalik-balik ya kayak ikan kalau digoreng dibalik, begitu juga dengan sayur supaya empuk. Itu harus dibalik-balik. Buat kalian yang nggak suka terlalu masak bisa, yang suka masak banget juga bisa. Maksudnya yang sampai kangkungnya masak gitu ya, bukan masak yang kayak gimana. Ya gini aja nih, terus ditutup lagi. Nah sambil nunggu ini kangkungnya masak, aku bakal ngajakin kalian untuk buat bumbu si beberok kangkung atau pelecing. Nah ini adalah contoh yang akan lewat. Ini ada yang baru pulang kerja ya, adikku baru pulang kerja jam segini. Nah oke, karena kangkungnya sudah masak ya, sudah masak, kita angkat dulu, tiriskan dulu ini kangkungnya. Oke, sekarang aku bakal ngajakin kalian untuk membuat bumbu beberok atau pelecing kangkung itu ya. Jadi bahannya itu mudah sekali guys, hanya perlu cabai, kemudian terasi, garam, tomat, dan juga jeruk nipis. Oke. Kemudian dimasukkan ke dalam percobekan atau alat ulek ya, bisa juga di blender kalau mau biar cepat. Tapi kalau di blender itu biasanya rasanya nggak menyatu gitu loh dengan tangan, dengan cobek. Itu beda aja rasanya guys, jadi lebih seger aja yang pakai cobek, kemudian digiling langsung ya. Kemudian di sini aku sudah ada cabai ya, sekitar 2, 4, 6, 7 cabai. Kemudian kita masukkan terasi. Ini kunci enaknya sebuah beberok itu adalah di terasinya ya guys. Semakin banyak semakin enak bagi aku ya. Kemudian kita masukkan garam sedikit aja, aku biasanya sedikit nggak terlalu banyak.
Nah, agak ribut ya, tapi itulah enak tinggal di jalan. Oke, kemudian kita ulek. Oke, kita ulek ya guys. Ingat yang diulek pertama adalah cabai, garam, terasi ya. Kalau kalian mau pakai gula juga nggak apa-apa. Kita giling. Kita giling. Gilingnya sampai halus. Giling sampai halus. Makin banyak terasi itu makin enak dia. Tapi terasinya terasi asli Lombok. Bisa juga sih pakai terasi kemasan. Cuman bagi kami yang orang Lombok yang sudah biasa dengan terasi buatan tangan khas kami. Anakku lagi main di situ. Itu jadi enak ya. Gak sabar. Rasanya tidak sabar untuk segera sarapan. Ya, kalau sudah lembut seperti ini bercampur semuanya, kita masukkan tomat. Ya, tomatnya. Tomatnya bisa diparut ya supaya cepat, bisa juga digiling kayak gini. Tapi aku lebih senangnya itu digiling kayak gini. Nah, digiling kayak gini guys. Biasa, itu adalah keriuhan anak kecil. Anakku lagi mandi sama ibunya. Biasa anakku kalau ibunya udah datang, itu senang banget nyari perhatian. Malu udah ditinggal kerja ya lama anak-anak. Biasanya bakal nyari perhatian ke ibunya. Biar bilang, ibu jangan pergi lagi dong, aku mama ibu. Kayaknya gitu kali ya bahasanya. Nah, jumlah si tomat ini kalian bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian mau tomatnya agak banyak supaya ada kecut-kecut dari tomatnya, bisa. Tapi misalnya kalau kalian nggak mau atau tomatnya mau sedikit supaya terasinya lebih berasa dan pedas, bisa. Itu terserah kalian ya guys. Nah, kalau sudah tercampur gini, biasanya riwahnya kalau gini giling-giling kayak gini tuh agak lama ya guys. Jadi prosesnya panjang, tapi seperti biasa proses tidak akan mengkhianati hasil. Rasanya akan berbeda dengan yang diparut atau yang dicoper ya guys. Inilah kalau masak di pinggir jalan, itu bakal mendengar sat-set dari motor, mobil, dan celotehan-celotehan kecil dari beberapa makhluk di sekitar. Nah, setelah ini biasanya seperti aku bilang tadi, bisa dipakaikan gula. Biasanya orang kalau di Lombok itu gulanya itu pakai gula palem atau gula merah, biar lebih merasa ya. Tapi karena aku nggak ada gula palem atau gula merah, aku pakai micin. Gitu guys, aku udah punya micinnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya, sekedar untuk merasa aja, dibuat merasa aja gitu ya. Pakai micin itu sebenarnya apa ya, penyeimbang rasa gitu loh guys. Dan kalau dipakai dengan bijak tidak akan membuat sakit. Pada umumnya semua makanan juga gitu, kalau dibuat, dimasak, dimakan, dikonsumsi secara bijak akan menjadi manfaat. Tapi kalau nggak dipakai secara bijak, dikonsumsi secara bijak, ya udah jadi bumerang. Kunci selanjutnya adalah nih, jeruk nipis. Jeruk nipisnya kita belah.
kita guyur. Tuh. Ya, jeruk monte. Jeruk monte atau jeruk purut ya, bukan jeruk nipis, jeruk purut. Tuh. Kita buang dia si biji-bijinya, besar-besar banget bijinya nih guys. Bijinya kita buang. Enaknya masak di luar itu bisa dibuang di sekitar aja, karena di sekitar banyak bak sampah. Nah, kalau udah, kita masukkan kangkungnya ya guys. Kangkungnya kita masukkan sambil di suwir-suwir ntar kangkungnya. Tunggu ya. Oke, the last step adalah kita suwir kangkungnya. Ya, kita suwir-suwir kayak gini. Kalau nggak mau disuwir juga bisa guys, tapi rada susah gigitnya gitu. Disuwir jadi satu kangkung itu bisa jadi 4, 6, 8 suwiran lah ya, tergantung kalian maunya suwirannya rada besar atau rada kecil ya. Ini tadi aku udah koreksi rasa dan rasanya maknyus, dan segera akan kita makan sebagai sarapan ya. Di Lombok itu biasanya pagi-pagi masyarakatnya itu nyari beberuk kangkung atau serbuk. Serbuk itu urap-urap ya guys. Jadi kangkung dan beberuk kangkung dan urap-urap itu adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari yang namanya beberuk di Lombok. Kalau kalian sering main ke Sembalun atau ke desa-desa pedalaman yang di Lombok, kalian bakal pasti bisa melihat banyak pedagang pelecing kangkung atau serbuk atau urap-urap pagi-pagi. Terus ya dimakannya itu pakai topat. Nikmat banget pokoknya guys. Aku aja nih yang rumahnya masih dibilang sudah kota, itu yang dagang pelecing kangkung itu masih. Ini rada keras nih kangkungnya nih, harus dipisah dulu. Tuh. Kalau sudah begini, ini kita hapus dulu. Kita suwir lagi. Wah, nggak sah, baunya, aromanya ya, bukan baunya. Aromanya itu lagi pilek guys. Buat kalian yang lagi pilek ya, sedang pilek, pelecing kangkung pedas, nasi hangat, kerupuk, hanya ada tempe atau tahu. Itu suara anak kecil. Anak gue keberatan. Dia keberatan bawa air, jadi minta pertolongan, teriak biasanya. Oke guys, ini dia pelecing kangkung ala gadis Lombok yang suka jalan-jalan dan tidak bisa diam ya. Bagaimana rasanya? Kita bakal pindah ke belakang untuk sarapan di belakang. Lebih sunyi, lebih adem, karena di belakang rumahku tuh banyak banget pohonnya. Yuk ikutin. Sebentar dulu guys. Sebelum kita pindah ke belakang, kita gaur dulu, atau di kangkungnya itu dicampur bareng si bumbunya ini ya guys. Dicampur, nikmat banget ini guys. Dicampur jadi satu. Kalau udah kayak gini semua bakal mau nih. Aku sisihin dulu sedikit buat adik aku yang juga belum sarapan ya. Nanti aku makannya langsung di sini, di cobek ini. Oke guys, kita udah pindah ke belakang dan kita akan siap untuk mukbang si beberuk pelecing ini ya. Kenapa ini sedikit? Karena aku harus sharing juga sama adik aku. Kebetulan tadi kangkungnya yang datang cuma sedikit, saking pagi-paginya itu udah banyak yang nyerbu gitu ya, pagi-pagi banget. So tanpa berpanjang lama, kita coba beberuk pelecing buatan aku.
Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya sampai pengen nambah. Dimakannya tuh pakai nasi hangat, terus ada ikan layah ya. Ini ikan laut, ini sering disebut dengan ikan layah atau ikan teri. Ini sebelumnya aku sudah balur pakai bawang, kemudian garam dan asam yang itu dah pokoknya ya, asam Jawa atau asam apa, pokoknya ini asam Lombok. Kemudian aku tuh suka makan pakai telur goreng dadar. Dimakan pakai tahu tempe, mungkin nikmat guys. Aku biasanya tuh makannya pakai, kalau makan pelecing tuh enaknya pakai cobek langsung ya. Enaknya pakai cobek langsung. Ini nasinya sedikit. Karena aku coba masak nasi tadi malam. Kalau pelecing ini mau dimakan sarapan, mau dimakan untuk makan siang, makan malam, selalu menjadi yang ditunggu-tunggu. Ditambahin urap makin. Kalau ditanya apa sih bedanya bebero yang ada di banyak tempat seperti di Bali dengan di Lombok, kalau aku bilang sih beberapa tempat memiliki ciri khasnya masing-masing ya guys. Dan rasa cabai, tomat, kangkung yang ditanam di tempat lain itu juga berbeda dengan di Lombok. Gitu. Selama aku jalan-jalan ke beberapa tempat di Indonesia yang menyediakan pelecing kangkung yang bahannya diambil dari daerah setempat itu, rasanya masih beda dengan yang kangkung yang memang dibawa dari Lombok gitu, beserta dengan terasi, tomat, cabenya dan lainnya. Kalau pelecing kangkung di Lombok itu tumbuhnya itu yang enak itu kangkung yang tumbuh di perairan darat dan laut. Dia ada di tengah-tengah. Nah, gulung aliran sungai yang menuju ke laut. Itu rasanya beda, dan lebih enak. Lebih enak dari kangkung-kangkung yang hanya sekedar tumbuh di perairan yang ada di Lombok ya. Tapi yang namanya pelecing kangkung tetap enak asalkan bumbunya diracik sesuai dengan racikan orang Lombok. Itu bagi aku ya. Kayak aku tinggalnya di Lombok,
dan biasa dengan makanan Lombok. Tuh. Cara buatnya juga very simple. Tidak membutuhkan waktu banyak, hanya membutuhkan waktu untuk menunggu apa coba? Kangkungnya mendidih di air yang udah mendidih. Aku pindah ke belakang, soalnya biar sejuk. Di depan agak panas. Perubahan iklim telah membuat daerah di sekitaran Indonesia itu berubah drastis, panas banget, tanpa terkecuali di Lombok. Panas banget. Jadi buat kalian, perubahan iklim itu nyata ya. Yuk, bijak-bijaklah menggunakan apapun yang ada disediakan oleh bumi, menjaga bumi, dan tetap waras. Oke guys, sampai di situ vlog aku hari ini. Karena pelicinku sudah habis, aku mau mandi dan akan bekerja lagi. So, sampai ketemu di vlog-vlog aku selanjutnya. Dadah! Jangan lupa dicobain ya resepku.